Aktivis. Oke, kita mulai. Ya. Ini Diidentifikasi. Masih lelapkah tidurmu tadi malam? Anak-anak Suriah menangis. Anak-anak di Yaman tak menemukan tempat yang nyaman. Mata mereka sembab, perut mereka kosong. Tak setiap hari kita menyapa mereka. Atau jangan-jangan dalam doa pun kita sudah lupa. Atau kita merasa wajar hanya duduk terpaku karena merasa tangan tak mampu menjangkau. Ada sahabat Al-Aqsa yang akan mengantarkan langsung ke pintu-pintu mereka, hingga anak-anak maupun orang tua mereka di Palestina, Yaman, Suriah hingga Rohingya dapat turut merasakan kegembiraan Idul Adha. Ada sahabat Al-Aqsa yang menyapa mereka. Ada anak-anak asuh kita di Suriah yang tumbuh tanpa ada orang tua di sisinya. Asad telah membunuh para orang tua mereka, meyatimkan anak-anak yang tak berdosa. Dan kita, marilah hadir menyapa mereka di Suriah maupun Rohingya, atau di Palestina maupun di pelosok Yaman. Setahun sekali memang tak mencukupi, sangat tidak mencukupi. Tetapi bagi mereka, diingat oleh saudaranya seiman sungguh sangat berarti bagi jiwa. Maka jika ada di antara kita yang tak mampu rutin berbagi kepada mereka, Idul Adha inilah saat tepat untuk mengingat mereka. Jadi, kemana Anda akan menyalurkan kurban tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Para sahabat Al-Aqsa, para muslimin muslimat dimanapun berada, Masya Allah, pada sore hari ini kita ingin berbagi kabar gembira dengan antum semua, dengan Anda semua, yaitu alhamdulillah Aceh kita bikin bangga karena Aceh kita telah menunjukkan sila kelima dari Pancasila itu ada, yaitu sila kelima ya? Ya, sila kelima, sila kedua juga. Sila pertama ada karena mereka menolong karena Allah. Sila kedua ada karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah. Sila, Ustaz, bukan 3 sila. Wah, ya, bukan hanya 1, bukan hanya 3, Pancasila, 5 sila. Alhamdulillah, saudara-saudari kita Aceh telah membuat kita meyakini bahwa kita ini masih manusia yang adil dan beradab. Yaitu dengan kabar gembira, mereka dengan jerih payah mereka, susah payah mereka kembali membuktikan cinta mereka kepada sesama manusia, sesama muslim yang sedang terdolimi, yaitu Rohingya, dengan menolong sekira 94 muhajirin Rohingya, Masya Allah. Dan mereka bersiap-siap, pokoknya kami siap jadi ansor bagi muhajirin Rohingya, menyediakan makan, minum, sandang, papan selama diperlukan bagi saudara-saudari kita Muslim Rohingya. Nah, untuk itulah sore hari ini spesial, kita sudah ada Dr. Aldi, Ketua SA for Rohingya, dan Pak J, penasihat sekaligus senior di Relawan Sahabat Al-Aqsa. Dan Masya Allah, sore ini juga hadir sahabat kita, saudara kita, our brother from Rohingya Youth Foundation, Bro Farid. Assalamualaikum Bro Farid.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم شاء الله الله. أخي جميعا. Amin. Wa iyyakum. How do you do, bro? Alhamdulillah أخي, everything all right. And we are just watching that the whole world is actually talking about Indonesia and Indonesian. Amin. Masya Allah. Masya Allah. The things that many countries' prime ministers not managed to do, Indonesian fishermen managed to do that. Masya Allah. So Aceh's people, we really thank you, Father Allah Azza wa Jal, to you and to this Alhamdulillah. big effort toward humanity, first of all, and then toward your Muhajirin brothers leaving their countries and because of their deen, because of their faith, and also searching for only to survive there with life. That's all. So you managed to do that, but Masya Allah. many so-called countries not managed to do that. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Baik. Barakallah. Kita translate. Ya, monggo. Dr. Aldi mau mentranslate. Yeah, let me translate it a little, Brother Farid, for the audience. So, jadi ini Brother Farid ini adalah salah satu aktivis di Rohingya Youth Foundation, salah satu LSM yang sangat atau fokus di penanganan para muhajirin Rohingya, terutama untuk pendidikan generasi mudanya yang mungkin tercerabut dari akarnya karena kekerasan yang terjadi di Myanmar. Kemudian beliau menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, dan sekarang dunia sedang membicarakan tindakan heroik Indonesia bersama yang diwakili oleh rakyat Aceh dalam menyelamatkan dan membantu saudara-saudaranya yang sedang terzolimi di Arakan dan saudara-saudaranya yang sedang mencari suaka, mencari keselamatan ya di berbagai tempat dari Rohingya. Dan ini adalah sebuah kehormatan yang besar, dan beliau Brother Farid menyampaikan jazakumullah khairan katsir, Masya Allah. mendoakan kita semua agar mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang terbaik. Alhamdulillah. Actually, Brother Aldi, I said the ASEAN countries' prime ministers and president failed to do that. Oh ya. Aceh's fishermen managed to do that. Oh, so I have to highlight that statement ya. Oke, beliau menyampaikan bahwa pemimpin-pemimpin di ASEAN itu gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan demi tentu kemanusiaan dan nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Tetapi justru Para yang nelayan, berhasil ya? melakukan itu justru para nelayan Allahu di Akbar. Aceh, Masya Allah, dan kita sangat berterima kasih. Semoga Allah lindungi mereka, besarkan mereka, dan kuatkan terus. Thank you very much, bro. Masya Allah. So you follow the news from Aceh, right? About our brother Rohingya there. Okay. Yes, in fact, I remember even the name according to the Guardian reported. The brother Nasruddin Goshe. Masya Allah. Statement Nasruddin Goshe from Aceh. From Aceh. Oh, Allah. Not from Turkey ya, from Aceh ya. No, from Aceh, akhi. Nasruddin Goshe from Aceh. Allahu Akbar. So, yes. Alhamdulillah. Ini, excuse me, Bro Farid. We have our company from our volunteer in Aceh right now. So we will to say hello to them, right? Okay. Assalamualaikum untuk sudah nyambung ya. Kita akan para pemirsa kita akan nyoba berhubungan juga dengan sahabat-sahabat kita para relawan dari FDP. Ya. Namanya Farid Muharram. Oh, Bro Farid. Our volunteer in Aceh. Yes, that's right. His name is Farid Muharram. Assalamualaikum. Masya Allah. Bro Farid Muharram. Hello. Assalamualaikum. Can you maaf ke bawah.
bisa mendengar suara kami? Bisa Ustaz, bisa. Alhamdulillah. Oke. Bisa minta tolong di landscape kameranya di landscape HP-nya. Oh, tetap ya. Masya Allah, tampak lebih tampan sekarang ya. Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Ustadz Farid. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Ini dengan Ustadz Farid Muharram? Ya Ustadz, ada. Apakah suara kami jelas? Ya, nggak terlalu jelas karena memang volumenya kurang signifikan. Ya. Tapi terdengar. Semoga kita segera bisa nyambung kembali dengan. Tidak begitu jelas suara kami? Halo? Ya. Ya. Sudah jelas? Ya, lumayan Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Para pemirsa sekalian, ini adalah para relawan FDP Forum Dakwah Perbatasan bekerja sama dengan Sahabat Al-Aqsa. Alhamdulillah tadi sudah menyerahkan sedikit bantuan tanda cinta kita kepada para muhajirin Rohingya sejumlah 94 orang Ustaz ya. 49 wanita kalau tidak salah, 30 anak-anak dan 15 para pria. Nah, mungkin betul. Alhamdulillah. Ustadz bisa memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan kabar terkini dari para muhajirin kita di Aceh saat ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan hadir ini dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Alhamdulillah kita hari ini telah menyalurkan bantuan kepada saudara kita Muslim Rohingya, di mana ini merupakan kerjasama kita dengan sahabat Al-Aqsa. Dan sebentar dulu Ustaz kan, kita akan membagikan sembako langsung kepada anak-anak. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Ustaz. Memang momennya akan membagikan sembako kepada anak-anak. Oke, alhamdulillah. Mangga. Wah, senang sekali bisa melihat langsung. Ya, kita akan bertemu dengan anak-anak Rohingya secara langsung Ustaz kan. Kebetulan tadi kita beli paket untuk anak-anak. Memang ini ada sekitar 30 anak-anak. Memang kita lihat kondisi mereka sayang kita akan Ustaz. Untuk itu hari ini kami ingin berbagi sedikit dan juga sahabat Al-Aqsa telah memberikan paket sembako. Ada juga mainan yang akan kita berikan. Ustaz, suaranya Insyaallah kita dari FDP setelah dia membagikan ini dari Masya Allah. Salam cinta kami untuk mereka Ustaz. Salam cinta kami untuk mereka semua. Salam. Gimana saya bilang? Mereka semua salam untuk murid-murid di sini. Untuk titip eluskan sebagian kepala mereka Ustaz. Mewakili kami mengelus sebagian kepala mereka. Ya.
Halo adik. Halo. Halo bilang. Ah, Terima kasih. Allahu Thank you. Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ya. Gimana? Masya Allah. Bang, satu lagi bang. 30 anak-anak ini semuanya sehat ya, Ustaz? Ya saat. Apakah kondisi anak-anak 30 ini semuanya dalam kondisi sehat atau bagaimana? Oke Ustaz, kita akan berbincang-bincang karena di sini tidak ribut ya kan. Kondisinya di sini tempatnya seperti ini Ustaz. Ini di desa apa namanya? Insya Allah kita akan berbincang Ustaz, Oke. kan, dengan yang memang ikut bersama dalam rombongan kapal Rohiyah tersebut. Kita tahu habis kemarin 25 Juni saudara kita di hari tersebut terdampar dan memang berbagai negara yang telah menolaknya, tapi alhamdulillah kita di Aceh itu dengan penuh semangat memanggil mereka dan menyuruh kapal itu berhenti dan mendarat di tempat di Aceh. Dan kebetulan bersama kita telah hadir siapa ini? Rahman. Nah, itu Ziabur Rahman. Dia ada orang Rohingya juga namanya Ziabur Rahman, Ustaz. Mungkin boleh langsung ada pertanyaan-pertanyaan karena beliau bisa bahasa Melayu. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, tabarak. Bro Farid, maybe you can join us to ask him perhaps, no problem. Ini Ustadz, ada saudara kita, aktivis dari Rohingya. Rohingya Youth Foundation. Beliau bisa berbahasa Rohingya. Nanti mungkin bisa nyambung dengan beliau yang ada di sana. Suara jelas Ustadz? Jelas Ustaz, jelas. Ada Jelas, hal ya. yang mau ditanyakan, Ustaz? Ya. Brother Farid, maybe you can say hello Yes, brother. to our brothers in Aceh Yeah. and Maybe with Rohingya language. Oh, okay, okay. Bisa berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu. Mungkin Nah, bukan Melayu, mereka Melayu. Rohingya atam maza ho, Rohingya atam maza Allah hata ho bhai. Assalamualaikum. Tu কেন আছো? Ya. Alhamdulillah dia cakap macam ini sama dia cakap poin. Mohon maaf, yang di Aceh bisakah mic-nya didekatkan ke beliau? Yang di Aceh? Brother Ali, the internet is not stable. Oke, bisa lebih dekat mungkin dengan beliaunya. Nah, karena suaranya kurang jelas. Ya. Alhamdulillah. continue brother. Continue, Bro Farid. Perhaps you can ask him, Bro Farid. Assalamualaikum. Tu কেন আছো ভাই? Assalamualaikum. Muhammad, tu কেন আছো? Alhamdulillah Allah Taala rehasan Allah Taala. তুই হন জায়গার মানুষ, দেশের হন জায়গার। Suaranya nyanyi. Dan suaranya sesuara. Iya, suara yang sah. তুই দেশের হন জায়গার। Arab itu mulahar. হরিয়া, Mongdur. মুন্ডু দৈনন্দিন উত্তরর, Mondur doanya. মুন্ডু দৈনর। ওনারা কি বুড়ো মাঝে বাংলাদেশের একটু দুইটা দেয় নাকি বার্মা দুইটা দেয়? Arab nasional authority bulan. হন্তি National authority. বাসরাত্তি বাংলাদেশের কুলতি। Ji. আচ্ছা, ওনারা খদিন আইসিলা দিয়ে দরিয়ার মাঝে।
অনরা দরিয়া মাঝে হদিন আসিলা আরা ফেব্রুয়ারি আখির মাসে আরা ঘুরে উঠছি এখন ফেব্রুয়ারি আছে তারিখ আখির তো ফেব্রুয়ারি আছে 28 তারিখ অথবা আসতে আসলে 29 মাস 28 তারিখ 29 টাইম মাঝে উঠছি আচ্ছা অনরা বেগিনে হজন মানুষ উঠিলে হজন মারা গিয়ে আছে আরা বেকিনে মোস্ট টোটাল হি আনতো আপনি জানানো আসিল বুদ্ধা আছে আসিল হি আনছে দুটা আলাদা আছে দুটা আমি কেউ আসিল টোটাল মোস্ট আনতে জানা নাই তো মধ্যে আছে 10 12 15 জন হুজো মারা গিয়ে আচ্ছা আচ্ছা অনরা বুট হওয়ান নিলে কুমাতি বুদ্ধা আছে একখান আসিরাম দে আরা হিয়ান বুটের মাঝে আছে তুমি হড়িয়ার মাঝে আসিল যে মাঝে হরিয়ার হইনে হয় দিও কিন্তু দেখা আসলে ব্যক্তি মকাশিদ মকাশি ওকে তুমি তি আইও হ্যাঁ ইতরা হই দিস ওকে ব্রাদার আলদি আসসালামু আলাইকুম Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The brother sorry I didn't ask his name so it's not clear for me to ask Ya. he said they become on board from 28 or 29 February 29 February. yeah or 28 February sorry Ya, jadi mereka ada di kapal tanggal 28 Sejak atau 28. 29, sejak 28 atau 29 Februari. yeah so till they reach to Aceh this is the time period they was in the very severe scared condition in the sea Ya. Sampai pada tanggal kemarin ya, di mana situasi di laut memang ditemukan dalam kondisi yang buruk ya. accurate numbers of the people numbers of the people he don't know due to the boat was double story he don't know how many numbers was but there was about 15 over people been died Jumlah tepatnya orang yang berada di kapal sejak awal tidak terlalu jelas, tetapi diperkirakan sudah ada 15 orang yang meninggal di kapal itu. Allahu Akbar. and also he confirming that all the captains and the administrator in the boat was means Buddhist Rakhine Dan dia mengkonfirmasi bahwa semua kapten dan awak kapal itu berasal dari Myanmar, orang Buddha Myanmar. okay Ya. So they came from Arakan, Bro Farid. no they come from in a border area from Bangladesh side Mereka datang dari area di perbatasan tetapi masih di sisi Bangladesh. Okay. So this is a human trafficking from Myanmar's people from. yeah let me ask him some other Okay, question then I can translate for you Oke. Tim Aceh, bisakah didekatkan kembali dengan saudara kita di ini? Kalau memungkinkan ada headset, minta tolong beliau dipakaikan yang di Aceh. Ada headset tidak? Headset sama mic, biar suaranya lebih jelas. Kalau tidak, mendekat seperti tadi mungkin. Suara udah jelas suaranya. Suara jelas, alhamdulillah. Ini kita mau minta Bro Farid yang dari aktivis Rohingya Youth Foundation untuk berbincang dengan ini sahabat kita lagi nih yang dari ini namanya Abdurrahman ya. Nama beliau siapa Ustaz? Afan. Namanya. Nama beliau. Oke. Nama Rahman, nama beliau Ziabur Rahman. Abdurrahman. Ziabur Rahman. Ziabur Rahman. Ziaur Rahman Ziabur Rahman. Ziaur Rahman Ya, naam. Yes. okay Ziaur Rahman bhai honorary in beginner jama goji din hone honorary era ani bolla jama goji de hone goji জমা গজে দিয়ে হিয়ান হনে হিয়ান বোঝানো যার কিন্তু দাসে মইতে আছে বেকুমার একুমার দাসে হনে বুড়ত উড়ানো যা ji কে সময় আছে কিনা হয় তে সময় হয় তে হেন গরি গরি দাসে কিনা তো মোটামুটি আই উদ্যত মাদে আবিরে একদিন দুদিন ধরে ওটান চালু দিয়ে এড়িকা ফুটে দৈমিকা honorary horani do hoye de
आरारे मलेशिया आनी बोली हुई अच्छा ओनरा टिया होदिन दियो इतर टिया होदिन लेबो होय ओनराती आरारे टिया होदिन लोगु यानो न हो टिया दासी किना हो आरा तो है परिवेश मध्ये अन्य जनहता हुई हरियो आरा दासी किना हो tegna हो एलाहात आरा दासी पुरो तुली दिए दासी किना हो इतर आकांक्षा तरा सिद्ध तरा लो आज तरा मलेशिया सिद्ध तरा लो 15 का सिद्ध होते पारे आतु तारा 2000 कोटिया बांग्ला टिया साल आय तारा 2000 कोटिया बांग्ला टिया दिना हो ओनरा परमारे कुल त्यायर डायरेक्ट बुडु तुट्टी दिनी की केमोत्ती केमुत्तु आयरे आरा tegna हो एलाहारे क्या तू ओनरा हम केमो दशिला हम केमो मानुष কক্সবাজার কুতুবালং কেম্পতা ছিলাম আচ্ছা এটা মালয়েশিয়া পৌঁছাই দিলে ওনারা টিয়া হদিন দিবে হইল ওনারা হদিন দিবে হইল এটারে আর তো আটবাবে তিয়ান্তরে তারা লগে বলি হল আচ্ছা এই নামাজে ওনারা ক্যাপ্টেন বাদে আর অন্য মানুষিয়া রাজমান লাগে ওনারাতে হ্যাঁ আমার কথা হয়নি হারিও তারা তো আছে কিনা বেশি মজবুত আছে দিনে যেটা আছে ক্যাপ্টেন মকাশিদ ইতরা আছে বেশি মজবুত আছে যেটা আছে इतर आरा मानजा से पूरा माते को मानु सामगतु माजर बात मान जो है ने पूरा माते आयत में से एजेंडा होते मनसा की एहिदा तहुंतर दे मानजा से ऐड पूरा तो दी की हाथ में रखी आपका मौका की इतर अब तो मानजा से इंदा तो मोशा से देने के आगे मिलिट्री शिप जी तो आगे मिलिट्री अच्छा शिप इतर ओनरा जुलुम बुढ़ता का अवस्था मजे जुलुम बुझनी की मस्जिद होजनी की आरारे हितर जेतुकु वजदा আছে বাংলাদেশ তো মালয়েশিয়া নো মজা কা মালয়েশিয়া তরিয়া নো মজা কা তো হনতরন জুলুম ন করে তো এই খানা খান বেশি সুন্দর করে দিয়ে যেতমাদা আছে মালয়েশিয়া তুলনা ফাটো আল্লাহ তাআলা সমস্যা হইতা তুলনা বাদ দাস কি না কো ইতর আরারে জুলুম করা শুরু হইছে হনদরন জুলুম হইছে হিদার আছে আরাদা আছে পেশা করতে দাঁড়িয়ে আছে মারে আর আছে পাড়া আছে মারে টাইমের কা হাই বলা পানি চালে আছে মারে কিন্তু তারা যেতে টাইম মাঝে অত মাঝে দেহি যেটা আছে 5 টাইম মাঝে আরামটা আছে অথবা 7টার ভিতরে একদিন আছে নিজের গায়ে আরাম পাবে দুরখানা আর 5 টাইম মাঝে আছে না যেটা মানে একজন খানারে 500 জন বাড়াতে হাও দিন যাবে খানা itu terbatas diberikan oleh pihak keamanan di sini. Tidak bisa kami menyambung percakapan tapi memang dibatasi waktu. Ya. Mungkin insya Allah kami akan menyampaikan kondisi yang ada di sini. Ya, makasih Ustaz. I'm sorry, Brother Farid. The government, the authority Sampaikan salam. limited the time for doing a dialogue with the Hajirin. We are so sorry. Oke. Oke. Ada lagi Ustadz yang dari Aceh? Ustadz Mungkin Farid. ya. Kita mengucapkan jazakallah khair, Ustaz. Dengan apa namanya itu kita yang takut dia dalam perjalanan kapal tersebut. Kita tahu bahwa mereka terbang ambing ya sekitar tahun selama 4 bulan. Ya, sekitar 4 bulan. Tanpa ada apapun, tetap hidup ya dalam kapal itu. Sesuai dengan hari ini alhamdulillah di Aceh dan seluruh rakyat Aceh menerima segala pada ya dan tentunya banyak antusias dan masyarakat dengan bantuan ya lihat namun ini hanya sebatas bantuan yang bersifat urgent ya mereka itu biasa berharap adanya bantuan jaminan yang berkepanjangan untuk mereka ini seperti saudara-saudara kita ini dibawa kemana? Lalu apa jaminan dari keamanan, kesehatan, pendidikan kepada anak kecil yang kita hidupnya di orang? Maaf Ustadz, bisa lebih dekat suaranya? Itu mereka seharusnya bisa belajar lebih dekat. Dan bisa duduk di bangku sekolah. Tentu berharap ada jaminan dari pemangku kekuasaan di seluruh dunia ini, pemimpin-pemimpin dunia, ya raja-raja dunia, presiden-presiden dunia ini untuk dapat perhatikan saudara-saudara kita yang muslim. Wabil khusus saudara kita yang memang pemimpin-pemimpin dunia Islam ya, kita berharap adanya lirikan-lirikan perhatian kepada umat muslim Rohingya ini yang memang saat ini mungkin
baru sampai 1 kapal. Mungkin ada lagi beberapa kapal yang masih terdampar di tengah laut itu yang belum tahu arah kemana, karena negara-negara lain itu menolak kehadiran. Ketika mau merapat ke bibir pantai, itu langsung pasukan keamanan menolak. Dan ini di Aceh, ketika mereka ingin merapat dan awal mulanya memang itu tidak diizinkan untuk merapat, tetapi rakyat Aceh sendiri, orang-orang Aceh, dengan mereka melihat ini saudara mereka sesama Islam, orang Islam itu bersaudara, orang Islam itu saling punya hubungan yang kuat, maka mereka memanggil saudaranya, tolong turunkan dan kami akan menanggung mereka. Allahu Akbar. Salah satu pada hari Kamis sore tersebut, saudara-saudara kita dari Muslim Rohiyah tersebut ya diberikan akan bantuan diselamatkan sehingga turun, dan juga luar biasa apresiasi kita kepada pemerintah Aceh, juga kepada Bupati Aceh Utara ini yang mereka menerima kehadirannya sehingga menerima mereka dan memberikan tempat, walaupun hanya tempat yang seperti ini, tapi alhamdulillah ini sangat menyenangkan dari saudara-saudara kita yang dari Muslim. Sementara mereka ditampung di mana ini, Ustaz? Ini gedung apa, di kampung mana? Ya, daerah mana ini? Daerah mana? Dari Rahim ya. Bukan, ini tempat penampungan sementara. Iya. Yang di Aceh Utara ini. Buntut namanya. Ini bahasa Aceh. Buntut, Lok Semawe, Aceh Utara. Lok Semawe ya. Nama kampungnya? Kira-kira kalau dari Banda Aceh itu jaraknya 300 meter ya. 300 kilometer. Tinggal kampungnya. Nama kampungnya Buntut. Nah, Buntut. Iya, ini bahasa Aceh. Iya. Desa Buntut. Desanya namanya Puntet, Cat. Punten. Desa Buntut. Punten. Buntet. Buntut. Masya Allah. Semoga Allah curahkan keberkahannya yang sebanyak-banyaknya untuk para penolong, para ansor dari desa Benten ya. Benten apa Bentut tadi ya, Masya Allah. Terus ini sementara gedung yang dipakai untuk menampung apa? Kan dari sahabat Al-Aqsa yang telah buka hari ini ya, mengirimkan bantuannya luar biasa. Tadi telah kita beli sembako, paket bantuan dia, sudah lihat dalam berbagai macam video dan gambar yang kita kirimkan tadi. Dan kita melihat senang sekali saudara-saudara kita dari Rohingya ini, mereka diberi sembako, diberikan pakaian dan seterusnya. Dan mereka sangat ceria kalau kita melihat dari wajah-wajah mereka ketika kita berinteraksi. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Jazakumullah khair Ustadz, kepada seluruh relawan Forum Dakwah Perbatasan dan seluruh rakyat Aceh beserta pemerintah. Dari relawan Perbatasan ya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, sama. Iya. Ini ada permintaan, Ustadz, kalau bisa menyapa salaman sama aparat yang ikut menjaga muhajirin Rohingya kita, bisa Ustadz? Kita pengen menyapa kita. Aparat yang juga ikut menjaga. Menyapa aparat. Bagaimana, Sat? Menyapa aparat yang ikut menjaga saudara-saudara Rohingya kita, bisa? Biar sahabat-sahabat Al-Aqsa yang lain bisa melihat. Baik, Sat. Menyapa, mengucapkan terima kasih sudah ikut menjaga sahabat kita, saudara kita Rohingya. Bentar. Ini ada dari Polri, di TNI. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fajar dan Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Fajar atas nama Pak Sedia. warga Indonesia. Pak Fajar, Pak Sedia ya, Pak Fredika. Terima kasih Pak Freddy, Pak Fajar. Pak Fajar sudah ikut membantu menjaga saudara-saudara kita Rohingya. Kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih Pancasila. Ya, Masya Allah, negara Pancasila yang makasih ya Pak Freddy, Pak Fajar. Salam kami untuk semua aparat yang turut menjaga muhajirin Rohingya kita. Matur suwun.
Thank you very much. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini aja yang bisa kami Ya. laporkan untuk sementara ini. Satu Bang, satu. Nanti kami akan memberi lapor Satu hal. maksimal mungkin. Satu lagi nih Bang, satu hal terakhir. Kira-kira kalau ini ada saudara-saudara kita menanyakan korban disalurkan ke sana, ada kemungkinan. Ini ada kawan-kawan juga Ustaz. Ini ada yang memainkan. Oke. Langsung dimainkan. Ini dari kawan-kawan. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini lokasi tempat pengungsian untuk sementara. Oke. Sebentar, ya. Dulu ini tempat kantor imigrasi, Ustaz. Bekas kantor imigrasi. Oke. Dimanfaatkan sekarang untuk menampung muhajirin Rohingya kita ya. Menampung korban. Iya, saudara kita, Ustaz. Kita menyebutnya muhajirin ya. Ngafan, kami tanya, kalau besok Idul Adha, kita insya Allah ini para relawan, para saudara-saudara kita melalui Sahabat Al-Aqsa mau berkorban di sana untuk muhajirin Rohingya, memungkinkan tidak? Insya Allah jika sahabat-sahabat kita yang dari Jawa sana ingin berkorban, insya Allah kami akan mencari informasi untuk korban Rohingya ini. Oke, nanti kami tunggu ya, kalau memungkinkan insya Allah kita akan kumpulkan dana untuk berkorban, menyembelih korban bersama besok Idul Adha insya Allah dengan muhajirin Rohingya kita di sana ya. Ini dari saudara-saudara kita dari Aceh kan. Pengen melihat saudara-saudara kita juga, pengen membantu saudara-saudara kita juga. Masya Allah. Tapi karena tempat terbatas, ini dia. Iya. Oke. Aceh memang istimewa Ustadz. Luar biasa memang Aceh kita ini. Oke, sementara itu dulu Ustadz. Insya Allah kapan-kapan akan kita sambung lagi ya. Nanti kami tunggu informasi berkorban bersama muhajirin Rohingya dan juga warga Aceh tercinta besok Idul Adha insya Allah. Semoga kita bisa berkorban bersama muhajirin Rohingya dan tadi rakyat Aceh yang istimewa, Masya Allah. Kami bangga sekali hari ini bisa melihat rakyat Aceh kembali menunjukkan keistimewaan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam kami untuk semua relawan di sana serta warga di sana. Kami titipkan muhajirin Rohingya ke rakyat Aceh yang luar biasa dan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tadi Dr. Aldi mungkin mau menceritakan. Brother Farid, can you explain us about your last dialogue with our brother? Okay, brother, I posted some more question, even though we have some report already, but I asked him directly about the situation, how they managed to go to the boat and who arranged and where are they from, kinds of question. Also, I asked him about actually I wanted to ask where the captain now, but this was my a very interesting question. I wanted to know where the captain now. Are they run away or with them together? So this is the main question I left because I don't manage to ask him. Okay. However, he said there are some from refugee camps and some from Arakan. So they come into the boat not in one time, in different timing. Okay. So among the captains, some ex-military of the Myanmar. Some ex-military was among the 8 to 10 people was in the management. He said there is a specific amount charged from every single one before they go to the boat, embark to the boat. Then during the journey until Malaysia border sampai, they don't treasure them much, but they give them less food. One person food had to share about 6-7 people. Allah. But when they arrive to nearer to the Malaysian water, they treasure them a lot. They beaten them, they scored them in every way possible. Okay.
Oke. The main question again, I will ask the brothers there to know, and this is in our study purpose as well, who, when they arrive, who are those captains? Ya. Ya, jadi So, tadi Brother Farid sempat menanyakan, mohon maaf karena waktu untuk dialog dengan pengungsi langsung itu dibatasi, sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat diajukan. Salah satu pertanyaan yang sebenarnya sangat ingin ditanyakan adalah di mana posisi kapten itu sekarang? Ya, karena tadi disampaikan bahwa yang mengatur perjalanan itu, yang kemudian mengendalikan kapal itu, memimpin kapal itu adalah orang-orang Myanmar, ya, oknum-oknum di Myanmar, termasuk disampaikan bahwa salah beberapa orang yang memanage perjalanan itu adalah ex-military, jadi pensiunan militer Myanmar yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan material. Jadi para pengungsi ini berasal sebagiannya dari pengungsian di Bangladesh, tapi juga sebagiannya berasal langsung dari Arakan, dan mereka tidak masuk dalam kapal itu dalam satu waktu. Jadi beberapa waktu dikumpulkan dan setiap orangnya harus membayar sejumlah uang tertentu. Dan perlakuan selama di kapal itu memang diperlakukan sangat minimalis, bahkan disampaikan satu porsi makanan itu kadang-kadang harus berbagi 6-7 orang. Dan tetapi sayangnya tadi pertanyaan di mana posisi kapten itu sekarang, apakah lari dengan kapal yang lain atau berada bersama dengan mereka, itu belum sempat dijawab, tapi sudah tadi karena waktu terbatas sudah harus dipotong. Saya kira itu sedikit. So the captain is not in the boat, right, Bro We Farid? don't know yet. that is what I wanted to ask. Okay. Where are they? Of course, definitely they are not with them. Yes, right. Definitely they are not with them. Is all the time cases is like this. In the Rohingya refugees, Muhajirins, when they arrived Malaysia before, and it's happened the same thing. We find them, but we didn't find the captains. If this difficult journey, how they manage to go back if there is no cooperation among the groups? Okay. It's a big question. I am posting this question to the authority especially and international agencies to find out those are benefiting from the Rohingya for their weak and these severe conditions, humanitarian conditions. Okay. Jadi memang human trafficking ini jadi isu, Ustadz Fatan, Pak C. Jadi seperti kita tahu bersama, banyak kasus yang sama terjadi ketika kapal-kapal yang kemudian tidak bisa masuk kemana-mana itu ditinggal begitu saja, sehingga tinggal penumpangnya aja. Kaptennya juga Kaptennya menghilang lari, gitu ya, lari ya. Dan karena mereka juga bagian dari human trafficking itu, sehingga ini yang kasus ini tidak hanya sekali ini, tapi sudah berkali-kali, dan ini tentu tuntutan yang besar bagi otoritas dunia, baik itu pemerintah-pemerintah maupun badan lembaga dari PBB untuk melakukan investigasi yang serius terhadap hal ini, termasuk juga menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, sehingga tadi yang disampaikan saudara-saudara kita yang ada di FDP yang berada di lapangan menyampaikan ini mungkin tidak hanya satu kapal, mungkin ada banyak kapal yang sedang berada di lautan yang bisa jadi nanti juga akan masuk kembali ke wilayah satu di antaranya Indonesia. ke Aceh, ke Indonesia. Salah satu di antaranya mungkin ke Indonesia, sehingga sangat penting bagi kita untuk melakukan, terutama di kawasan ASEAN ya, melakukan satu dorongan ya untuk ya akar permasalahannya adalah kekerasan dan diskriminasi di tempat asalnya. Sebenarnya itu akarnya, sehingga itu yang harus diselesaikan menjadi prioritas utama. Oke, yes. Ini bukannya sehari 2 hari ini harusnya ada pertemuan ASEAN ini ya? Katanya begitu. Pak J. Oke, Pak J. Saya seperti terjawab itu. Jadi kemarin waktu saya dapat kabar awal, terus saya lihat komposisi penghuni kapal itu kok mayoritas kok
perempuan 53, Ya. terus anak-anak, sementara laki-lakinya hanya 18 kalau nggak salah. begitu. 49 perempuan, 30 33. anak-anak. Ya memang 15 sempat silang-silut antara 94 atau 99, tapi didominasi oleh wanita. Makanya loh, ini jangan-jangan human trafficking. Karena ini sepertinya juga memang bukan kasus yang pertama ya. Kita ingat waktu 2013, waktu itu juga ada 4-5 kapal yang mendarat di Kuala Langsa. Betul. Dan seiring waktu berlalu karena pengaturan yang memang sedemikian rupa, sampai sekarang akhirnya kabarnya juga nggak jelas. Santer berita memang disinyalir banyak terjadi human trafficking itu. Ya. Dan tapi ala kulli hal ini bagaimanapun karena kita berangkat dari solidaritas ukhuwah kita kepada kaum muslimin Rohingya, karena kesamaan akidah kita begitu. Jadi memang kita tetap harus menaruh perhatian yang besar kepada saudara kita yang ada di yang sekarang sedang berada di Aceh ini. Ini saya kira juga memperkuat tekad kita harusnya sahabat Al-Aqsa for Rohingya ini untuk bisa terus berkhidmat untuk mereka. Betul. Ya. Mengingatkan saya juga pada perjalanan tahun 2017 tempo hari ya, Oktober 2017 ketika tim sahabat Al-Aqsa for Rohingya berkesempatan masuk ke kawasan pengungsian Cox's Bazar. Kemudian pada satu waktu saya bersama salah seorang anggota tim pada waktu itu, seorang jurnalis senior, itu mencoba menyusur ke border, ke ujung sungai Naf ya, Naf River itu, dan memang pada waktu itu kita saksikan terus berdatangan itu. Harus pengungsi itu terus berdatangan. Harus pengungsi terus berdatangan. Dan sampai dengan kita terus membicarakannya sampai sekarang katanya memang masih ongoing gitu. Setiap hari ya. Ya, dan ini yang sekarang terdampar di Aceh ini juga semakin membukakan mata telinga kita bahwa kita tidak usah jauh-jauh melihat menyaksikannya di dekat-dekat Arakan dan Myanmar. Memang faktanya sekarang tidak ada yang kebetulan nih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dekat kita ini. Persis di depan mata persis kita. Di depan mata kita, maka tidak ada kata lain bagi kita yang memang mengaku berukhuwah. Itu memang kita harus merasakan suasana ini sebagaimana satu tubuh, di mana ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, saudara kita di Rohingya itu sakit, kita juga ikut merasakan demamnya. Ya. Mari kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Gitu. Maybe Bro Farid, you want to say something about the condition, maybe the current condition of our brother Rohingya, perhaps in refugee camp or in another places or in other places. I wanted to add one point regarding the boat people. Okay. This is a very important thing. Rohingyas are victim of two people or two area, you can say. They are victim in their own country, discrimination from the Burmese authority and the public. And then again, they are victim of this human trafficking, benefiting materially from them. So they are victim of both sides. So only they wanted to run away with their lives and their faith from one side to another side. Okay, so they are victim of two big fish from both sides. Okay. Okay, so we Rohingya noted that we becoming burden for all people around us. Okay, we appeal to all to find the real solution for our people. But everyone addressing a part of the solution, not the whole solution. Our solution is to identify us, to accept us as a citizen of the country, and to allow us to return to our homeland, which is our natural rights given by all the international conventions and the associations and the law. So this is
a demand and appeal will remain for everyone involved in the human rights and matter or authority in ASEAN especially. Yeah. Okay, regarding the condition in the refugee camp, brother, it is going from every day from worse to worse, toward worse. There is no improvement. There is no development. How do you feel that is the development is there when your future is completely dark? You don't know what's going on. If you are heading toward a path and you don't know the end part is there is a light, then your path have a objective, a purpose to work. If your future is completely dark and darkest, how do you say there is a development? So Rohingyas, Muhajirin in refugee camps, or Rohingyas living in Arakan, both are in a dark path completely. Their situation from day by day increasingly worse. At the same time, not increasingly worse in terms of they are living in a very miserable conditions. Not only that, there is a very specific issue I need to highlight here during this forum, Akhi. The Rohingyas left the country because of their faith. Now their faith is in challenge in the refugee camp. Christian missionaries, NGOs from all over the world trying to buy their faith with money and wealth. Is already Christianity and Christian missionaries actively engaged in refugee camps. Even as you heard, many of them already converted to Christianity. So this is the biggest challenge in the refugee camp right now. Oke, Dr. Aldi bisa sambil Abu Ahmed, Dr. Aldi will translate, and then perhaps we can talk about our project in refugee camp. Ya. Oke. Ya, jadi secara singkat bahwa saudara-saudara kita Muhajirin Rohingya ini memiliki dua problem utama. Yang pertama adalah kekerasan, diskriminasi, dan genosida yang dilakukan oleh otoritas Myanmar bersama dengan sebagian publiknya, masyarakatnya. Kemudian yang kedua sekarang menghadapi perdagangan manusia atau human trafficking. Dan ini adalah satu kondisi yang sangat buruk buat saudara-saudara kita. Dan tentu solusi dari semua ini adalah mengembalikan hak-hak mereka, hak-hak dasar mereka. Salah satu hak dasar mereka adalah memiliki kewarganegaraan dan hak hidup. Yang ini sampai sekarang itu tidak ada yang bisa menjamin, ya, sehingga ini adalah tuntutan besar kepada dunia agar muslimin, muhajirin Rohingya ini dikembalikan haknya agar bisa kembali. Ya, perundingan repatriasi sampai sekarang tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena memang tidak ada niat yang serius dari pemerintah Myanmar maupun dari otoritas yang berwenang untuk kemudian memaksa Myanmar untuk segera menerima saudara-saudara mereka kembali. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi terkini di pengungsian di Bangladesh hari ke hari semakin buruk. Ya, bahkan disampaikan bagaimana kita bisa mengatakan ada perkembangan, ada perbaikan ketika semua orang di sana tidak memiliki apa tujuan atau apa agenda ke depan di masa depannya itu memang tidak jelas. Terasa gelap gitu. Terasa gelap ya. Sebuah jalan yang gelap yang kita mereka tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi kepada mereka karena mereka tidak punya hak dasar itu sehingga mereka tidak bisa beraktivitas secara normal. Jadi mereka diarahkan di kampung halamannya terzolimi, di refugee camp juga terzolimi. Juga tidak punya hak yang seharusnya sehingga memang akhirnya kemudian ya mereka kemudian tidak bisa hidup secara normal. Ya seperti kita lah di lockdown COVID aja udah bingung kapan COVID ini berakhir. Mereka pertanyaannya kapan saya bisa pulang itu sampai sekarang tidak terjawab. Nah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka
Dan selain kondisi yang buruk di pengungsian, jelas namanya pengungsian pasti kondisinya minor, ditambah sekarang challenge mereka atau tantangan bagi mereka adalah mereka tertantang ya, mereka terusir karena akidahnya. Sekarang mereka menghadapi misionaris, menghadapi tantangan-tantangan ya perang akidah di sana. Bahkan ada beberapa yang kemudian sudah melepaskan akidahnya dengan tawaran-tawaran uang, tawaran kesehatan, tawaran kemakmuran, kesejahteraan gitu. Sehingga ini adalah tanggung jawab besar bagi umat Islam untuk menyelamatkan mereka baik secara jasadi maupun secara akidah. Ini yang menjadi catatan penting saya kira itu. Terus ini dari sahabat Al-Aqsa for Rohingya sendiri apa yang bisa dilakukan, Dok? Atau yang sudah jalan ya, program-program yang sudah jalan seperti ini ya Pak J ya, kemungkinan ada program kurban garis depan, tapi ada program lain tidak yang untuk membantu saudara-saudara kita semampu kita mungkin di refugee camp, di camp pengungsian maupun di tempat lain. Ya. Jadi kita punya program, Ustaz. Jadi sementara ini masih tetap jalan. Jadi program Madrasah Sahabat itu adalah program bagaimana kita menjaga pendidikan anak-anak kita di sana, di pengungsian. Kemudian yang kedua ada program untuk pelayanan atau penjagaan kesehatan, termasuk dalam situasi COVID ini. Kemudian yang sangat sedang kita kejar sekarang adalah itu penterjemahan ya Al-Quran dengan bahasa Rohingya. Allah. Nah, artinya Quran dengan disertai terjemah Rohingya. Karena kondisi saudara-saudara kita Rohingya ini berpuluh-puluh tahun mengalami diskriminasi baik secara fisik maupun secara budaya dan pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki budaya bahasa tertulis, sehingga sampai sekarang mereka pun tidak memiliki Quran yang ada terjemah Rohingyanya. Sehingga ini adalah penting bagi kita untuk bagian dari menjaga kewajiban kita, melakukan kewajiban kita menjaga akidah saudara-saudara kita, untuk kemudian menyediakan wakaf Quran, wakaf Quran dengan terjemah Rohingya. Ini proyek besar yang sedang kita garap bersama, dan tentu ini dukungan dari masyarakat Muslim Indonesia sampai sekarang kita lihat luar biasa, jazakumullah khairan katsir. Namun harus kita terus lakukan, karena sebagaimana saudara-saudara kita Rohingya ketika ditanya kapan ini berakhir mereka tidak bisa menjawab, kita pun juga tidak bisa menjawab. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus berikhtiar sampai kemudian Allah nanti menangkan. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi program Quran ini termasuk program yang sangat utama ya. Apa hubungannya dengan sahabat Al-Aqsa ini, Pak J? Semua proyek-proyek kita ini kok namanya sahabat Al-Aqsa, kok bantunya sampai ke Rohingya itu? Ya, saya kira sebagai senior kami ini ya. Saya kira kalau kita bicara Al-Aqsa akan mengingatkan kita kepada sebuah masjid yang menjadi hal yang dianggap penting oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan Al-Aqsa atau Baitul Maqdis ini memang menjadi tempat nilai-nilai utama yang diperagakan oleh orang-orang soleh dari masa zaman nabi-nabi dahulu hingga sekarang ini. Termasuk kalau kemudian sahabat Al-Aqsa saat ini bergerak, para aktivisnya, para mitra kerjanya dimudahkan oleh Allah SWT, dilembutkan hatinya, dimudahkan akal pikirnya, diringankan jasadiahnya untuk melakukan amalan-amalan. Kita berharap itu memang berangkat bukan sekedar dari hal-hal yang barangkali selama ini lazim dilaksanakan oleh masyarakat, menolong hanya karena kasihan, melakukan sesuatu hanya karena terpaksa dan sebagainya. Ini insya Allah enggak. Jadi kita sejak awal meniatkan diri dan akan terus menjaga niatan kita ini, bahwa kita melangkahkan kaki kita kemana-mana, kita menggerakkan jasad kita kemana-mana, kita berdoa kepada Allah di sepanjang waktu kita untuk menolong saudara-saudara kita. Itu memang berangkat dari bahasa akidah kita, dari bahasa ukhuwah kita, dari bahasa izzah kehormatan kita. Dan ini adalah sunnah dari baginda Muhammad SAW. Sehingga dengan mendasarkan seluruh aktivitas itu pada nilai-nilai yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan ini stamina kita ini bisa terus terjaga gitu, dan mudah-mudahan keikhlasan kita terjaga, Allah juga ridho begitu. Ini tidak hanya di Rohingya permasalahan kita, karena memang hampir di seluruh penjuru dunia ini sedang bermasalah, dan semua yang menaruh perhatian kepada problematika kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ya itu kita tawarkan sebuah alternatif pemikiran ya, bahwa akan selesai atau akan baik permasalahan kaum muslimin di penjuru dunia ini jika pusat keberkahan atau pusat kebaikannya itu juga baik ya, dan pusat keberkahan itu ada di Al-Aqsa, ada di Baitul Maqdis. Baiknya Baitul Maqdis akan membawa implikasi positif pada baiknya permasalahan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tentu saja untuk hal-hal yang kemudian hadir langsung di depan kita, hal-hal yang sifatnya secara emergensis, memang kita harus segera tandang gelanggang, kita harus bersegera menyambutnya, karena itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita saksikan saudara kita kaum muslimin Rohingya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita sendiri, istilahnya itu didorong-dorongkan di depan mata kita, itu betul-betul adalah ini Allah sedang menegur kita. Jangan sampai kita ini cuek dan kita ini bodoh. Dan kita tidak boleh menganggap saudara-saudara kaum muslimin di Rohingya ini, muslimin Rohingya yang sedang di Aceh ini menjadi beban bagi kita. Ya, ini adalah kesempatan, ladang amal soleh. Kita sudah didekatkan ya. Kita nggak perlu lagi terlalu jauh menuju ke sana, yang dekat-dekat. Ini cara Allah menegur kita ini. Jadi dengan bahasa itulah ya kita insya Allah mudah-mudahan akan diringankan. Ya. Amin. Kalau kita harus berinfak, kita ringan. Kalau nanti kondisi COVID sudah mereda, ya kita tengok langsung, kita segera datang langsung ke Aceh, kita peluk mereka, kita doakan mereka. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka sama sekali bukan beban bagi kita, insya Allah. Dan saya kira rakyat Aceh sudah mewakili kehormatan kaum muslimin, bahwa kaum muslimin antara satu dan yang lain itu memang benar-benar laksana satu tubuh. Kita sudah diwakili oleh rakyat Aceh. Jazakumullah khairan kepada rakyat Aceh. Masya Allah kami ketinggalan ya. Tapi sebenarnya misalnya COVID ini sudah berlalu, langsung berangkat insya Allah. Ya, Bismillah ini. Masya Allah, jazakallah Pak J. Jadi memang Al-Aqsa ini cara Allah sebenarnya untuk menyatukan hati, pikiran, jiwa kita, sehingga setiap urusan muslimin dimanapun mereka berada itu adalah urusan kita semua. Oke. Abu Ahmed, would you want to say something perhaps before we finish this session? Closing statement. Closing statement perhaps. Regarding the Rohingya refugees, the priority issues will remain to repatriate to the country as soon as possible with all dignity and respect and rights. This will remain our priority. But at the same time, contemporarily, the problem is in the refugee camps. Mainly education issues is still as it is, and this should be prioritized by any NGOs. At the same time, the condition of the living condition is very, very bad due to seasonal rain season. You know, the houses or camps they build in the plastic or bamboo. Okay, so it is very fast to rusak. Okay, it's every 6 I want to campola so. Barakallah. So in 6 months or 4 months, lepas 6 bulan ke 4 bulan itu rusak. Need to refill again. Okay, so this is what happening because Bangladesh, you know, they want the real. Kalau musim hujan itu very susah. And also is a floody area between the north and then between the mainland. So it's very easily come flood. So the living condition is very bad. At the same time, is growing problem is the pure water problem, drinking water Clean problem. water. Yes. Drinking water. Because it's the cause of a lot of many diseases. Dr. Aldi with us, you know, what is the drink? Even if you are pure drink, it's not available. What is cost you is a lot. You know, so there are a lot of people still struggling to get the
pure drink or what I can say the pure drinking water. Okay, and thirdly is the common diseases among the refugees is very high. It is increasing all the time, especially malaria, and then the cough, and the nose running, and as well as the diarrhea. This is very commonly spreading among the refugees. Of course, again because of the health sanitary condition is very bad, very bad. You find in a small house of 3 meter, and within that your living room and your kitchen, also your bathroom. 3 meter dapur, 3 meter. ruang tamu. Dapur, living semua sekarang. Oh. Okay, satu family ada ke number 10 atau 12. 10 sampai 12 orang tinggal di area 3 meter Nah, tersebut. itu dia. Allah. It's very difficult. So actually I cannot describe this as a camp or house. You know, even shelter to say is not enough. Mhm. When we compare to the other refugees in the world, our brothers and other refugees in the world, you may see different condition, but here is totally different. When you're talking about the camps, in the refugee camps, Rohingya refugee camp is much different between Rohingya camps and other camps. Okay. So I think the Pache already and the Dr. Aldi saw the condition how is it. Yes. Okay. Thank you Abu Ahmed. Jazakallah khair. Jazakallah khair Abu Ahmed. I come back to you, Akhi. Just give me 1 minute, please. I will not talk to someone. Yeah. You continue. I'm coming back. Jazakallah khair Abu Ahmed for Allah joining us. hayyik, Allah hayyik. Ya, jadi Abu Ahmed menyampaikan bahwa solusi dan menjadi prioritas utama kita adalah mengembalikan muslimin muhajirin Rohingya ini ke Arakan, ke Rakhine, kampung ke halamannya, tanah airnya dengan dignity, dengan kehormatan dan dengan keamanan yang Masya memang Allah. menjadi hak setiap manusia, semua orang. Okay. Kemudian yang kedua yang menjadi prioritas kita adalah pendidikan. Jadi pendidikan dari anak-anak atau generasi muda para muhajirin Rohingya ini juga harusnya menjadi prioritas bagi seluruh LSM NGO yang bergerak untuk membantu mensupport kaum muhajirin Rohingya. Tentu kita juga tidak melupakan kondisi emergensi yang ada di pengungsian. Tadi disampaikan sekarang yang musim hujan di mana lokasi pengungsian di Bangladesh itu dekat muara Sungai Naf ya. Jadi kalau musim hujan itu Sungai Naf itu langganan untuk meluap banjir, sehingga kondisi tenda-tenda yang terbuat dari plastik dan bambu itu sangat mudah untuk rusak ya. Tentu dengan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, maka muncul pula juga penyakit-penyakit dan yang biasa ada di pengungsian, dan tentu sekarang air bersih juga menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi ini pekerjaan yang tidak akan belum selesai, masih panjang jalannya, insya Allah belum tahu sampai kapan. Biarkan kita selalu, kata Pak C, nasihatnya tuh mengetuk-ketuk pintunya rahmat Allah, sehingga nanti pertolongan Allah itu akan mungkin memang ini cara Allah untuk memberikan kita kesempatan beramal soleh. Amin. Di hidup kita yang pendek. Ismahli. Okay. Brother Abu Abdurrahman and Ustaz Fatan, Dr. Ali, because one of my son in hospital, I have to leave now. Allahu Akbar, inna lillah. Allah yashfi. Later I talk to you. I actually message to Dr. Aldis. You can see the message. Okay. Later I talk to you, inshallah. Thank you very much. All Rohingya in Arakan, in everywhere in the world, they are greatly thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and then to Indonesian brothers and sisters for their I don't have word to describe this the action shown by Indonesian, especially in Aceh. These both people were rejected by all ASEAN countries, but Indonesia accepted it. Alhamdulillah. Our name written not in the history, but in the history and record of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah.
There is how many people known their names in this world, but their name is unknown to Allah subhanahu wa ta'ala. But this, you are people, ya akhi, your name is written to Allah subhanahu wa ta'ala. Please accept our thanks and gratitude and congratulations to you all. Insyaallah. Al-Kaishu ya akhi, jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Amin wa iyyakum, barakallah. Thank you very much. Say arigato ya san. I have to wait, I talk to you. Okay. Barakallah. Oke. Jadi dengan situasi seperti ini kita tetap akan sahabat Al-Aqsa Forahingya tetap akan bekerja ya Dr. Aldi, Pak J ya. Amanah tetap amanah. Amanah tetap amanah, meski ada wabah, meski ada masalah kita akan tuntaskan. Dan ini juga para sahabat Al-Aqsa sekalian, insya Allah di korban garis depan, sahabat Al-Aqsa juga akan menyalurkan korban terbaik kita semua muslimin Indonesia untuk warga Rohingya. Bukan hanya warga Rohingya, tapi juga saudara-saudari kita muhajirin muslimin di Palestina, di Gaza, di Suriah, di Yaman, di mana lagi Pak J? Uighur. Di Uighur insya Allah, di Rohingya tadi sudah kita sebut, dan juga tempat-tempat lain yang insya Allah memungkinkan. Maka Pak J ada sesuatu yang mau disampaikan? Ada nomor yang mudah diingat. Masya Allah. 7733 123456. 77 33 123456. Ayo Pak J, ulang lagi Pak J. Tambahi Bank Syariah Mandiri. Dari Bank Syariah Mandiri. Ya, monggo Pak J. 7733123456 itu misalnya hari ini kita tidak mengisinya, atau besok kita tidak mengisinya, atau besok kita melupakannya, saudara-saudara kita kaum muslimin Rohingya yang terusir, yang sedang menderita, yang sedang sakit, itu tetap akan ditolong oleh yang maha memberi rezeki dan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat tangan muhsinin yang lain, lewat tangan agniya yang lain, lewat orang-orang ikhlas yang lain. Jadi rugi kita kalau nggak ikut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bagian dari penolong mereka. Masya Allah. Hafal ya para sahabat Al-Aqsa sekalian, Bank Syariah Mandiri 7733123456. Silakan diingat baik-baik nomor ini, jadikan ini bagian dari amal soleh kita, luruskan niat kita. Kita ingin memberikan bukan untuk orang lain. Kita ingin menitipkan harta kita melalui saudara-saudara kita muslimin Rohingya agar diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi harta yang kita berikan dengan yang terbaik itulah yang menjadi penolong kita kelak di saat tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Ada cara mudah ngapalnya, Ustaz? Gimana? Tiap bulan diisi, lama-lama ngapal nih. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang mau gajian, mikirkan akhirat dulu. 7733123456 ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Sahabat Al-Aqsa. Masya Allah, ini sore yang mengharu biru, sore yang membanggakan sebenarnya bagi kita, karena Aceh tercinta kita yang istimewa telah mewakili kehormatan, kebanggaan, kecintaan kita sebagai seorang muslim dengan menolong muhajirin Rohingya. Allahu Akbar. Semoga insya Allah dalam beberapa waktu mendatang kita yang ada di sini atau siapapun Anda bisa langsung menengok saudara-saudari kita di sana. Kalau tidak, titipkan harta terbaik Anda. Satu di antaranya kalau berkenan bisa melalui rekening Sahabat Al-Aqsa, dan insya Allah tidak ada 1 rupiah pun yang akan dipotong oleh operasional. Semuanya akan kami serahkan sesuai peruntukannya. Termasuk moga-moga Allah Ta'ala izinkan insya Allah Idul Adha besok kita akan menyembelih korban-korban terbaik kita, korban terbaik kita di tanah Aceh tercinta bersama muhajirin Rohingya. Dr. Aldi, matur suwun, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Pak J, matur suwun, semangatnya semuanya, masya Allah. Ini selalu menggembirakan ketemu dengan Dr. Aldi, ketemu Pak J, seakan-akan kita selalu diajak untuk selalu memperhatikan nasib kita kelak di akhirat, dengan memperhatikan saudara-saudara kita dimanapun, khususnya muslimin Rohingya.
Demikian perbincangan singkat kita pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan perbincangan ini dengan Allah Ta'ala melalui infak terbaik kita, doa terbaik kita, amal ikhtiar terbaik kita untuk sahabat, untuk Al-Aqsa, untuk saudara muslimin dimanapun berada, termasuk untuk muhajirin Rohingya kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Ingat, infak terbaik, korban terbaik kita ditunggu di rekening Bank Syariah Mandiri 7733123456. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam untuk keluarga Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Sekarang kita lagi menyerahkan Masih lelapkah tidurmu tadi malam? Anak-anak Suriah menangis. Anak-anak di Yaman tak menemukan tempat yang nyaman. Mata mereka sembab, perut mereka kosong. Tak setiap hari kita menyapa mereka. Atau jangan-jangan dalam doa pun kita sudah lupa. Atau kita merasa wajar hanya duduk terpaku karena merasa tangan tak mampu menjangkau. Ada sahabat Al-Aqsa yang akan mengantarkan langsung ke pintu-pintu mereka, hingga anak-anak maupun orang tua mereka di Palestina, Yaman, Suriah hingga Rohingya dapat turut merasakan kegembiraan Idul Adha. Ada sahabat Al-Aqsa yang menyapa mereka. Ada anak-anak asuh kita di Suriah yang tumbuh tanpa ada orang tua di sisinya. Asad telah membunuh para orang tua mereka, meyatimkan anak-anak yang tak berdosa. Dan kita, marilah hadir menyapa mereka di Suriah maupun Rohingya, atau di Palestina maupun di pelosok Yaman. Setahun sekali memang tak mencukupi, sangat tidak mencukupi. Tetapi bagi mereka, diingat oleh saudaranya seiman sungguh sangat berarti bagi jiwa. Maka jika ada di antara kita yang tak mampu rutin berbagi kepada mereka, Idul Adha inilah saat tepat untuk mengingat mereka. Jadi, kemana Anda akan menyalurkan kurban tahun ini?